Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. MCU, oh MCU, kadang pengen kali rasanya nyela media waralaba film superhero ini. Di saat orang menantikan film-film terbarunya, dia malah ngasih lebih dari sebatas film. Tawaran yang menarik ketika TV miniseries yang malah sekarang begitu diminati. Minggu lalu di episode kedua, akhirnya Sam dan Bucky memutuskan untuk bertemu seseorang yang diyakini bisa membantu mereka mengusut tuntas para kelompok anarkis Flag Smashers dan Serum Power Broker. Di episode ketiga kali ini, akhirnya semua terjawab ketika Baron Zemo, orang di balik tragedi Civil War, bergabung dengan Bucky dan Sam. Ketika akhirnya terungkap, serum Super Soldier Power Broker itu diambil dari sampel darah Black Captain America, Isaiah Bradley. Kemudian terungkap nama-nama baru, salah satunya Donya Madani di balik Power Broker, kemudian kemunculan Sharon Carter, dan yang terakhir munculnya Ayo yang mengincar Zemo. Menarik. Selamat datang di channel Kawan Review, ini di segmen Spotlight. We look damn good, though. Berbeda dengan WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier justru lebih banyak menyinggung tragedi blip yang semula terjadi. Mulai munculnya para kelompok anarkis bernama Flag Smashers, sampai kehadiran organisasi bernama GRC atau Global Repatriation Council yang menangani pasca dampak blip yang akhirnya merubah dan merusak situasi global. Di awal kita akhirnya disuguhkan scene yang epic, teruntuk buat kalian yang mungkin masih belum terima dengan kehadiran Wyatt Russell sebagai pengganti sementara Captain America. John Walker pada akhirnya mencari jalannya sendiri, menyelidiki kelompok Flag Smashers. Meski sayangnya usahanya menapaki jalan buntu, tempat persembunyian itu justru sudah ditinggali para kelompok berkekuatan super tersebut. Tapi setidaknya di sini cukup memperkuat kalau kelompok ini punya pengikut dan pendukung yang cukup luas, entah mungkinkah mereka orang-orang tanpa kekuatan serum Super Soldier, karena dari salah satu dialog, sejauh ini dari total para kelompok itu yang memiliki kekuatan dari serum Super Soldier masih berjumlah 8 orang, salah satunya Karli Morgenthau. Beralih ke scene berikutnya, melanjutkan rencana Sam dan Bucky di akhir episode kedua minggu lalu, sebuah penjara di Berlin, Jerman jadi pertemuan pertama kalinya lagi untuk Sam dan Bucky pasca Zemo akhirnya mendekam penjara lantaran tragedi lama di Civil War, yang pada akhirnya memecah belah Avengers antara kubu Iron Man dan juga kubu Captain America. Ini salah satu scene terbaik di episode ini ketika nggak memprediksi kemunculan Zemo berbarengan setelah rencana yang baru aja disampaikan Bucky ke Sam untuk mengeluarkan Zemo dari penjara sel khusus tersebut. Tapi di sini yang cukup menyita perhatian banyak orang, bagaimana bisa seseorang yang terlibat dalam ledakan PBB sampai akhirnya membunuh Raja Wakanda T'Chaka bergabung dalam misi bersama Sam dan Bucky. Masih jadi pertanyaan besar, Zemo yang terkenal licik apakah perannya kali ini akan berbeda? Kalian punya pendapat? Agak mirip sama Loki ya. Beralih ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan sisi emosional dari leader Flag Smashers, Karli Morgenthau, di mana ada seorang wanita terbaring di ranjang yang sedang ditangisinya. Tidak tahu siapa wanita tersebut, tapi yang menyita perhatian bukan hanya itu, melainkan tempat pemulihan GRC Resettlement Camp. Seperti yang kubahas di awal, organisasi bernama GRC atau Global Repatriation Council yang menangani pasca dampak blip itu, apakah punya andil dalam rencana besar para kelompok anarkis ini? Bisa disepakati kalau para pengikut atau pendukung Flag Smashers didanai organisasi ini. Kemudian setelah itu akhirnya kita dibawa ke sebuah pulau di Asia Tenggara antara Kepulauan Sumatera dan Singapura. Madripoor. Ya, Madripoor pernah disinggung di salah satu komik Marvel New Mutants issue 32. Madripoor sendiri jadi pulau yang terkenal punya hubungan erat dengan seorang mutant, the one and only Wolverine. Sementara itu, Madripoor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Hightown dan juga Lowtown. Hightown sendiri adalah kawasan megah dan Lowtown adalah kawasan yang dipenuhi dengan kriminal. Semua ditampilkan di sini, dan pada akhirnya di sini Bucky, Sam, dan Zemo akhirnya bertemu dengan Sharon Carter, sosok yang kita tunggu-tunggu kemunculannya di serial The Falcon and the Winter Soldier.
Kehadirannya sesaat setelah terbunuhnya Shelby, gangster, penguasa, dan penada kelas menengah di downtown Madripoor. By the way, pemain Shelby di sini sempat muncul di Agent of S.H.I.E.L.D. tapi dengan peran yang berbeda. Yang menariknya, kalau di komik Marvel Excalibur issue 104, seri komik Marvel yang menceritakan para mutant yang dipimpin non-mutant Captain Britain, Shelby adalah seorang mutant cerdas. Ini ngikutin komik aja ya, apakah ini rencana tersembunyi MCU pelan-pelan membawa para mutant? Pendapat kalian bagaimana? Sementara itu, Sharon Carter sendiri akhirnya menghilang ke Madripoor. Ya, lantas karena pasca membantu Steve Rogers saat peristiwa Civil War. Ya, intinya season ketiga ini ya kayak reunion orang-orang di Civil War. Beralih ke scene berikutnya di saat akhirnya Bucky, Sam, Zemo, dan Sharon menemukan tempat rahasia ilmuwan pembuat serum Super Soldier Wilfred Nagel. Cuma fakta menarik dan ini yang berhubungan dengan amarah Isaiah Bradley di episode kedua kemarin. Serum-serum yang di bawah Power Broker ini dibuat dari sampel darah sang Black Captain Amerika tersebut. Kecerdasan yang dimiliki Nagel bahkan dibuktikan dari serum ciptaannya itu. Dari salah satu dialog yang menegaskan serum Super Soldier buatannya tidak akan merubah bentuk tubuh si pemakai. Dengan kata lain, rupa mereka tidak akan mencolok yang mendadak kekar seperti Steve Rogers. Walaupun pada akhirnya di sini Nagel pun terbunuh di tangan Zemo. Ya, bisa ku mengerti. Zemo punya maksud besar supaya ilmuwan gila ini gak dibiarkan berkeliaran dan tetap memproduksi lebih banyak serum Super Soldier untuk nantinya jadi cikal bakal munculnya para prajurit super untuk kesekian kalinya. And last but not least, semua tersisa di kota Riga, ibu kota negara Latvia, di mana di sini jejak terakhir keberadaan kelompok Flag Smashers, dan di sini juga akhirnya Sam, Bucky, dan Zemo berada. Namun tidak berapa lama ada sebuah bola vibranium yang mencuri perhatian Bucky karena dia tahu benda yang ditemuinya itu berasal dari mana. Dan benar, mengejutkannya, sosok Ayo muncul, anggota Dora Milaje Wakanda yang terakhir terlihat sebelumnya saat pertempuran di Battle of Wakanda yang akhirnya jadi kemenangan Thanos pada saat itu. Ayo di sini mengincar Zemo, jelas sudah bisa dimengerti maksudnya. Lepasnya Zemo dari penjara Jerman yang dijaga begitu ketatnya sampai ke telinga Wakanda yang notabene punya dendam lama saat tragedi tewasnya Raja T'Chaka. Menarik. Siapa sangka Wakanda akan muncul di sini. Demi apapun makin kemari, serial The Falcon and the Winter Soldier ini makin menjanjikan, lebih berbobot dan tentunya tanpa embel-embel Mephisto. Ya, kita tunggu aja episode selanjutnya yang akhirnya menjawab semua teori kalian tentang seberapa penting serial MCU ini untuk Marvel Cinematic Universe fase 4 ke depannya. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.